Beginilah respon dari pemangku kepentingan terhadap tuntutan aksi demo pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Sehingga perlu diketahui, lembaga mana yang memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Salah satu fungsi DPR adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi berfokus pada pembentukan dan pengesahan undang-undang yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kedudukan DPR yang memiliki fungsi legislasi seharusnya yang memiliki kewenangan dan memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Selain kekuasaan dari DPR untuk membentuk undang-undang, ternyata Presiden memiliki peran penting dalam pembentukan undang-undang tersebut. Ditegaskan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Namun dalam kondisi Presiden itu tidak mensahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama, maka dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang disetujui, maka akan sah menjadi undang-undang dan diundangkan. Hal ini ditegaskan oleh pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Selain peran tersebut, Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hak untuk menetapkan Perpu dalam kondisi-kondisi tertentu. Hal ini diatur pasal 22 ayat 1, yaitu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Oleh karena itu, Presiden memiliki kekuasaan untuk membentuk peraturan yang setara dengan undang-undang yaitu Perpu, walaupun setelah ditetapkannya, maka harus mendapatkan persetujuan dari DPR sehingga nanti pemberlakuannya tidak dicabut. Kesimpulan, 1. Kedudukan DPR merupakan lembaga legislatif yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. 2. Kedudukan Presiden merupakan lembaga eksekutif yang bersama-sama dengan DPR dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang, dan Presiden dalam keadaan yang ihwal kegentingan yang memaksa dapat menetapkan Perpu dan harus mendapatkan persetujuan dari DPR agar tidak dicabut. Sehingga muncul dua pertanyaan. 1. Kenapa DPR tidak menjalankan fungsinya sebagai badan legislatif, yaitu membentuk undang-undang perampasan aset dan mensahkannya sebagai undang-undang? 2. Kenapa Presiden tidak menempuh jalur penetapan Perpu untuk menetapkan Undang-Undang Perampasan Aset karena kondisi Indonesia saat ini dalam ihwal kegentingan yang memaksa, karena banyak kasus mega korupsi yang merajalela di berbagai sektor. Bagaimana pendapat kalian Sobat Media Pengetahuan Hukum? Demikian materi pembahasan kali ini. Sekian dan terima kasih.